Terkait harga emas yang kembali menyentuh rekor, sejumlah saham terkait komoditas emas pun menghijau pada sesi pertama Selasa 14 Oktober 2025. Saham Archie melesat 16,94%, disusul saham HRTA melonjak 15,42%. Ketahui pilihan pemirsa, seiring harga komoditas emas yang menyentuh rekor di level $4.100 Amerika per troy ounce, sejumlah saham berbasis emas pun menghijau pada sesi pertama di Selasa 14 Oktober 2025, di mana penguatan saham berbasis emas dipimpin saham Archie dan HRTA dengan kenaikan di 16,94% dan 15,42%. Harga emas pada Selasa 14 Oktober 2025 waktu Indonesia Barat di pasar spot kembali mencetak rekor baru dengan menembus level $4.100 Amerika per troy ounce. Melansir Reuters, harga emas di pasar spot naik 2,2% menjadi $4.106 setelah sempat menyentuh rekor $4.116. Sepanjang tahun ini, harga emas telah melesat 56% dan untuk pertama kalinya menembus level $4.000 per ounce pekan lalu. Terkait harga emas yang kembali menyentuh rekor, sejumlah saham terkait komoditas emas pun menghijau pada sesi pertama Selasa 14 Oktober 2025. Saham Archie melesat 16,94%, disusul saham HRTA melonjak 15,42%, saham PSAB naik 6,4%, saham Antam naik 2,97%, saham MDKA menguat 1,69% dan saham emas menguat 0,91%. Adapun kedepannya terkait harga emas, Bank DBS memperkirakan harga emas akan terus merangkak naik setelah menembus rekor tertinggi sepanjang masa di level $4.156 Amerika per troy ounce. Menurutnya Bank DBS, harga emas telah menembus level $4.000 mencerminkan kekhawatiran investor terhadap ketidakstabilan geopolitik, kredibilitas The Fed, dan tren dedolarisasi. Sementara itu, Bank of America dan Societe Generale kini memperkirakan harga emas akan mencapai $5.000 pada 2026. Selain itu, Standard Chartered menaikkan proyeksi rata-rata harga emas menjadi $4.488 pada tahun depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI telah mengantongi restu pemegang saham untuk melakukan aksi korporasi rights issue. Dalam aksi penambahan modal tersebut, harga pelaksanaan rights issue perseroan ditetapkan di Rp15.000 per sahamnya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, setelah mendapatkan lampu hijau dari pemegang saham dalam RUU PSLB di 9 Oktober 2025 lalu, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI bakal menggelar aksi penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD atau right issue dengan menerbitkan maksimal 1,11 miliar saham baru atau 6,19% dari jumlah saham perseroan. Sehingga nilai total dana terhimpun yang diperoleh perseroan di Rp16,73 triliun. Manajemen PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI mengatakan setiap pemegang saham yang memiliki 119.169 saham yang namanya tercantum dalam DPS di 27 November 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat berhak atas 7.864 HMETD. PT Multi Arta Pratama yang menjadi pengendali atas 87,78% saham PANI telah setuju untuk melaksanakan seluruh atau sebagian haknya dalam aksi korporasi ini sebanyak 979.229.045 HMETD. Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD 3 tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan ke pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD. Nantinya pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru akan mengalami dilusi kepemilikan saham hingga maksimal 6,19%. Rencananya PANI akan menggunakan Rp16,73 triliun dana hasil right issue untuk penambahan modal bagi anak usaha. Sisanya akan dialokasikan untuk penambahan penyertaan saham pada 3 entitas anak, yaitu PT Panorama Eka Tunggal, PT Cahaya Inti Sentosa, dan PT Karunia Utama Solaras. Sementara tanggal efektif pelaksanaan aksi korporasi di 17 November 2025, dengan dividen HMETD di pasar reguler dan negosiasi 25 November 2025 dan di pasar tunai 27 November 2025. Tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD jatuh di 27 November 2025, tanggal pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia 1 Desember 2025.
Berbagi sumber, IDX Channel. Dari sisi teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham PANI secara teknikal menarik untuk diperhatikan pemirsa, di mana ketika indeks harga saham gabungan mengalami tekanan di atas 3%, saham PANI konsisten bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini, di mana penguatan terjadi setelah di perdagangan hari sebelumnya. Saham PANI ini sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, intraday sempat melemah ke 8% di tengah beberapa sentimen yang berkembang, dan hari ini dengan adanya updatean terbaru dari aksi korporasi, saham PANI kembali dikoleksi oleh para investor. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di penutupan perdagangan kemarin di 13 Oktober ditutup melemah di Rp13.600 per saham. Pembukaan pagi tadi langsung dibuka di zona hijau di 14.075 maksud kami. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, saham PANI menguat signifikan ke 14.511.25 hingga pada penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi penguatan terbatas, pembukaan sesi kedua di 14.175. Saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 2,39% di 13.925. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan saham PANI dalam beberapa bulan terakhir pemirsa, di mana di 9 April masih diperdagangkan di 7.000-an, di 7.875 Mei melesat ke 12.000, bahkan di Juli ini sempat menguat ke 16.700. Agustus dan September lebih cenderung tertekan hingga ke 13.000-an. Di perdagangan hari ini sudah diperdagangkan di 14.000-an pemirsa, 14.500 hari ini. Pembukaan sesi kedua di 14.175, intraday tertinggi di 14.500, sekarang penguatan terbatas di 13.925. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, di mana valuasinya sudah cukup mahal. Kita akan coba lihat beberapa indikatornya. Ada price to earning ratio di 419,86 kali, PSR-nya sudah di 72,94 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 11,07 kali, dan PCFR di 668,88 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi untuk PANI, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan sempat turun dalam di atas 3%. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku financial educator dari Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Intraday secara teknikal Pak, hari ini indeks harga saham gabungan membawa kabar kurang bagus ini. Intraday melemah di atas 3% dan kembali bergerak tadi di 7.900-an. Dan kabar baiknya adalah di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, pelemahan sudah jauh lebih terbatas, namun beberapa menit jelang penutupan kembali tertekan di 1,74%, namun level 8.000-an masih mampu dipertahankan. Analisis Anda? Baik, untuk ini ya, untuk IHSG itu sebenarnya masih uptrend ya, masih very strong uptrend. Dan kalau misalnya kita lihat secara teknikal, kalau kita tarik garis ke belakang, itu tadi itu di 8.000 tuh memang ada. Yang pertama ada dia support klasiknya di situ. Plus juga ada support ini ya, support trend line-nya juga. Jadi ada dua trend line, ada dua support yang intersect di situ. Jadi memang 8.000 tuh memang area yang kuat. Ya, jadi kemungkinan untuk besok juga kemungkinan masih bisa diuji lagi mungkin 8.000. Tapi sih harusnya kalau misalnya dia akhirnya bisa jebol ya, kalau dia nggak reject lagi dari 8.000 ya kemungkinan nanti dia akan turun lagi ke support berikutnya yaitu di level 7.900-an. Iya seperti itu sih Pak Dev. Dan untuk candle-nya juga hari ini itu membentuk engulfing kemarin ya. Jadi
sepertinya akan ada swing di sini. Jadi kemungkinan ada penurunan atau kecenderungan dia masih mau sideways dulu di bawah seperti Baik. itu Pak Dik. Untuk mencatatkan rekor, lajunya agak tertahan begitu Pak? Betul ya, tertahan di level 8.280-an lah di area situ ya. Baik, kalau kita flashback di perdagangan pekan lalu Pak, di Kamis kalau tidak salah, itu indeks harga saham keuangan tiba-tiba melesat cukup signifikan. Kemudian hari ini di sesi kedua, indeks harga saham gabungan secara mendadak juga ini mengalami koreksi cukup dalam di atas 3%. Dari analisis Anda, apa menyebabkan kondisi ini terjadi Pak Danika? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari government bond yield ya, yang 10 tahun ke belakang itu ada di 6,1 sampai 6,2 dan rupiah juga sekarang udah lumayan menguat. Itu menunjukkan sebenarnya tidak ada fear yang berlebihan sebenarnya di pasar. Cuman adanya ini sih dari saham-saham seperti Brand, BRMS, Raja, Ratu dan MTEK yang dikabarkan mau masuk ke indeks MSCI ya. Dan tadi itu ada berita bahwa aturan free float itu akan diubah menjadi berdasarkan market cap, bukan pada valuation pada saat IPO ya. Jadi ada kemungkinan saham-saham yang calon-calon MSCI ini itu akan jadi overvalue. Oke. Jadi dan saham-saham yang masih private nanti kan akan jadi free float ya, akan ada kemungkinan mau jadi di market, jadinya mungkin di situ ada panic selling di situ. Seperti itu Pak. Yang terbesar sih sebenarnya itu ya. Oke.